Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Muliakan tamunya. Dan contoh yang nyata adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tamu yang Allah abadikan dalam surat Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun ya. Faraga ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Tidakkah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Ibrahim, malaikat yang datang, ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan yang lainnya datang menjelma menjadi tamu-tamu asing. Datang dari jauh, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim tahu jamu adalah tamu dia tidak pernah kenal sebelumnya. Maka dia pun segera pulang pergi ke tempat sapi. Kemudian dia sembelih sapinya, kemudian dia masak, kemudian dia hidangkan kepada tamunya. Bagaimana cara Ibrahim menjamu tamunya? Perhatikan, dia segera. Ini tamu, perhatikan yang menakjubkan, ini tamu dia tidak pernah kenal sebelumnya. Bukan tamu yang dia pernah kenal. Tamu ini dia tidak pernah kenal sebelumnya. Makanya mengatakan salamun qaumun munkarun. Keselamatan salam balik kepada kaum yang saya tidak kenal. Mungkar maksudnya tidak dikenal. Tahu-tahu datang ternyata bukan manusia, malaikat. Sebentar dia segera tidak ragu-ragu, ya tidak berharap tamunya pulang, tunggu kesempatan bagi dia cari pahala. Maka dia langsung nyembelih, ingat yang dia sembelih sapi, ijlin samin, sapi yang gemuk. Bukan ceplok telur ya. Bukan ceplok telur, bukan goreng tempe. Sapi gemuk dia sembelih. Kemudian dia panggang agar cepat masak. Kemudian dia hidangkan. Lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim menghidangkan. Faqarrabahu ilaihim. Dia dekatkan. Biar tamunya tidak malu-malu. Kalau makan tinggal makan. Ya. Tidak usah malu, didekatkan. Faqarrabahu ilaihim. Didekatkan. Dan itu kebiasaan orang Arab. Sampai sekarang kalau kita makan sama orang Arab, dia potongin, dan itu selalu kalau saya makan makanya enak kalau makan sama orang Arab, dipotongin taruh depan kita, masya Allah, dipotongin taruh depan kita, masya Allah, kita sampai kenyang banget masih dipotongin lagi. Itu diantaranya mendekatkan makanan kepada sang tamu sehingga sang tamu tidak malu-malu untuk menghabiskannya. Makan ya. Faqarrabahu, dia dekatkan kepada mereka. Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Ternyata mereka adalah malaikat. Oleh karena di antara keistimewaan Nabi SAW ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ketakutan, dia mengatakan ini pertama kali melihat malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW ketakutan, dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa keburukan kepadaku. Apa kata Khadijah? Khadijah enggak pakai dalil. Belum dia Rasulullah baru jadi rasul, baru jadi nabi. Tapi lihat dalil Khadijah adalah istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu pengamatan secara umum sehingga menimbulkan satu kesimpulan. Bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata Khadijah? Ketika Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Ada yang mengatakan Rasulullah takut dia gila, takut terkena penyakit. Apa kata Khadijah? Ya, kalla abshir, fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, tenanglah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Lihat Khadijah. Innaka la tasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, kau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, ada orang enggak punya penghasilan kau kerja untuk dia. Ya, wa tu'inu 'ala nawabil haq, membantu orang yang kesusahan. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Kira, engkau memuliakan apa? Tamu. Khadijah berdalil dengan pengamatan beliau Khadijah radhiyallahu anha terhadap kejadian-kejadian manusia. Kalau ada orang suka memuliakan tamu, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhlas. Ya. Ini sifat Allah tidak akan buat dia terhina di dunia. Apalagi di akhirat. Siapa yang bilang demikian? Khadijah. Apa dalilnya? Istiqra. Dia tidak ada dalil. Tidak pakai Al-Quran, tidak pakai sunnah. Nabi baru saja. Sekarang Nabi baru dapat wahyu dari malaikat Jibril. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Al-Alaq. Tapi Khadijah berdalil dengan kenyataan. Pengamatan yang dia lihat. Bahwasanya orang yang suka memuliakan tamu. Di antaranya membantu orang lain yang memuliakan tamu. Tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian ingin meninggalkan Mekah agar bisa beribadah dengan tenang di luar kota Mekah, dia tinggalkan hartanya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang namanya Ibnu Dugunnah. Maka dia berkata, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Sama Ibnu Dugunnah mengatakan, "Innaka la tasilur rahim wa takrid." Engkau senantiasa menyambung silaturahim, berkata jujur bantu orang lain, engkau senantiasa memuliakan tamu. Orang seperti engkau tidak boleh diusir dari negerinya, ya. Sifatnya mirip seperti Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu diciptakan berpasang-pasangan ya. Yang dermawan ketemu dengan dermawan, yang pelit ketemu dengan yang pelit. Jadi memuliakan tamu adalah ibadah ya, ibadah yang mulia. Taib, apa hukum memuliakan tamu? Sebelum kita membahas hukum memuliakan tamu, kita harus tahu tamu yang dimaksud apa. Tamu ada dua. Yang pertama, tamu musafir, tamu mukim. Kalau kita baca buku-buku fikih yang dimaksud dengan tamu, fal yukrim dhaifahu, yang datang penekanan bahwasanya memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Tamu ini hukumnya wajib. 1 hari. Hari kedua sunnah, hari ketiga lebih sempurna ya. Wajib hari pertama. Sunnah hari kedua. Sempurna hari ketiga hari. Hari ketiga. Hari keempat boleh suruh pulang. Hari keempat boleh suruh pulang. Karena masing-masing punya privasi. Syariat juga bukan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya ya. Tetapi tamu yang seperti ini musafir, ya, hari pertama wajib kita kita muliakan. Kita kalau dia mampir ke rumah, yang pertama kita belikan bertakalluf, kita bersungguh-sungguh, mungkin makan tidak seperti yang biasa kita makan. Kita beli apa kayak yang menyenang. Hari kedua kita makan biasa, enggak ada masalah. Hari ketiga apalagi biasa. Hari keempat dia boleh beli sendiri. Dia boleh beli sendiri. Ini bicara tentang apa? Kalau kita lebih daripada itu, pahala lebih banyak ya. Karena kondisi kita tidak semuanya kuat ya, tidak semuanya kuat. Ya saya bicara tidak usah jauh-jauh, saya bicara tentang diri saya sendiri. Ketika saya mahasiswa ada tamu, oke, sehari, 2 hari, sampai 2 minggu, sampai sebulan, terus terang saya berat. Saya ada istri, ada anak-anak, penghasilan saya terbatas, saya hanya mengharap dengan misalnya dari beasiswa dan lain, tamunya harus ngerti. Tapi kadang kita mau suruh pergi berat, dan dia juga tidak mengerti, harusnya dia juga keluarkan dananya untuk kita makan bareng. Ini syariat memandang hal ini. Maka syariat bikin peraturan 3 hari. Lalu daripada itu kau berhak untuk mengatakan maaf, coba cari yang lain ya. Boleh ya. Karena kita cuma 3 hari. Setelah itu silakan ya. Kita bisa dicari makan sendiri. Dan kita harus tahu ini, jangan kita maksudnya ngerepotin orang ya, kecuali orang tersebut mengatakan tenang, kamu tinggal sini sampai lama pun saya alhamdulillah ada rezeki ya, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang seperti itu. Tapi ini kita bicara syariat seperti. Nah, tamu musafir inilah yang datang dalil-dalil kita wajib memuliakannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Makanya kalau ada kawan dari jauh, saya mau mampir ke rumahmu, ya sudah. Kita layani, alhamdulillah kalau kita punya tempat. Ya, makanya kalau kita punya rezeki ya kita bikin rumah yang di situ ada ruangan untuk tamu, ada seperti saya pernah ke rumah salah seorang syekh, maka rumahnya, kemudian rumah sebelah kata dia bilang, sudah kamu tidur di sini, tidak ada hubungannya dengan rumah saya, kamu mau keluar kunci sendiri dan silakan ya. Masya Allah, dia sengaja buat untuk dhiyafah, untuk tamu kalau datang musafir dari jauh silakan tidur di rumahnya dan dia layani, dan Masya Allah ya. Kalau kita punya rezeki kita boleh bikin. Kalau enggak ya kita silakan tidur di rumah kita seadanya, kita layani ya. Adapun tamu mukim, maka ini memuliakannya sunnah, sebagaimana kita kasih beri makan kepada orang untuk menyenangkan hatinya, tapi tidak wajib. Tidak wajib ya. Tidak wajib. Artinya kalau orang datang ke rumah tidak wajib kita kasih makan. Meskipun dia datang jam makan. Kita bicara syariat ya. Bicara syariat tidak wajib kita kasih makan. Tapi kalau kita tahu akhlak yang mulia kasih makan, kita kasih makan. Ya, sama-sama kita makan. Tapi kalau dibilang hukumnya wajib, enggak. Hukumnya wajib. Karena dia mungkin dia bisa makan di rumahnya. Ya, ada orang-orang yang tidak punya tempat, maka itu yang lebih utama untuk kita muliakan, untuk kita layani. Ya. Adapun yang punya rumah sendiri, kecuali kita tahu dia orang miskin ya kita bantu. Tapi kalau dia kita sama-sama kekurangan ya tidak harus kita sunnah ya, tapi tidak harus ya. Oleh karenanya ikhwan, kalau ada orang main di rumah kita, kesempatan bagi kita untuk cari pahala. Enggak usah pikir berapa uang kita keluar, insyaallah kalau kita ada rezeki, muliakan sampai seminggu 2 minggu terserah kita. Punya duit enggak ada masalah. Ya. Tapi syariat tidak bisa maksa, masing-masing punya hati yang berbeda-beda. 3 hari paling tidak. Hari keempat kita boleh
masing-masing ngurus diri sendiri ya. Kita bilang 3 hari kita temani, hari keempat dia silakan cari makan sendiri. Tapi kalau kita punya rezeki, kesempatan bagi kita cari pahala, kesempatan. Kapan lagi kita dibukakan pintu kebaikan? Terkadang kita tuh malas buat kebaikan. Allah jebak kita pada suatu kondisi yang di situ kita harus mengeluarkan biaya untuk kita bisa berbuat baik ya. Terkadang seorang pelit, tahu-tahu ibunya dikasih sakit sehingga dia harus keluarkan biaya banyak. Tinggal dia tuluskan niatnya, maka dia dapat pahala sangat banyak. Kenapa? Karena dia keluarkan uang tersebut yang selama ini dia pelit, dia tahan-tahan. Allah bikin dia harus keluarin duit untuk pengobatan ibunya. Tinggal dia ikhlaskan niatnya, maka pahalanya luar biasa. Dijebak dalam kebaikan. Dijebak dalam kebaikan. Kita tahu ada tamu pingin di rumah kita, ya sudah kejebak, ya sudah silakan kita layani. Mumpung tamu yang dapat pahala, Rasulullah yang suruh. Tamu dari jauh kita layani dengan, apalagi kerabat, apalagi yang lain.